Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, dipersilakan kita memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai adab berjalan, kali ini kita akan melanjutkan dengan adab berpakaian. Adab berpakaian juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Adat istiadat berpakaian di Indonesia, masing-masing daerah memiliki ciri khas yang selayaknya dilestarikan. Adat istiadat berpakaian yang tidak menyalahi ajaran Islam boleh dilakukan orang Islam. Adab berpakaian ditata agar manusia tidak berpakaian seenaknya. Cara-cara yang berpakaian yang baik sesuai ajaran Islam diantaranya umat Islam berpakaian sesuai dengan ajaran agama seperti menutup aurat, memikirkan kepantasan atau kesopanan dalam berpakaian, dan sesuai jenis kelamin masing-masing. Adapun dalil mengenai pentingnya menjaga adab berpakaian menurut sabda Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Maksud daripada hadis tersebut adalah Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian seperti pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian seperti pakaian laki-laki. Sebab hal ini mengundang ketidakwajaran dan mengakibatkan fitnah. Sedangkan fitnah adalah termasuk dalam dosa. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan adab berpakaian. Mungkin masih ada gambar-gambar lain yang menurut kalian juga sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas masalah adab berpakaian, menurut Islam sangat menarik. Dalam hal ini tidak terbatas dari satu model pakaian saja, tetapi boleh berbagai macam model pakaian tergantung jenis kegiatan yang dilakukan seseorang, sehingga mengharuskan memakai pakaian tertentu. Selama model pakaian itu menutup aurat, tidak perlu diperdebatkan. Adab berpakaian menurut Islam sewajarnya, berhubungan dengan budaya masing-masing suku dan bangsa. Bagi kita, bangsa Indonesia, adab berpakaian menurut Islam artinya adab berpakaian yang tidak melanggar ajaran Islam. Adapun adab berpakaian yang tidak melanggar ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menata niat berpakaian. Berniat berpakaian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melindungi aurat dan menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah sakit. Adab berpakaian yang kedua adalah berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Bagi orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan wajib menutup aurat dalam berpakaian jika dapat dilihat oleh orang yang bukan muhrim. Terutama bagi wanita, jangan berpakaian yang ketat, yang tipis atau yang transparan. Menutup aurat bukan tergantung satu model berpakaian saja. Selama model itu tidak menyalahi ajaran Islam, berarti masih memenuhi syarat menutup aurat. Seperti pakaian yang digunakan orang kantoran, tentu berbeda modelnya dengan pakaian orang yang bekerja sebagai perawat, misalnya. Kemudian pakaian orang yang bekerja di perusahaan tentu juga berbeda modelnya dengan pakaian-pakaian orang kantoran dan kedokteran.
Adab berpakaian yang keempat adalah model berpakaian sesuai jenis kelamin. Islam mengajarkan dengan jelas bahwa laki-laki seharusnya menggunakan pakaian yang pantas dipakai bagi laki-laki. Wanita menggunakan pakaian yang pantas dipakai bagi wanita. Model berpakaian bebas selama menutup aurat dan masih mencerminkan model pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Yang kelima, tidak berpakaian yang glamor. Sekaya apapun seorang muslim tidak pantas memakai pakaian yang glamor atau yang mencolok dan berlebihan. Apalagi pakaian itu tidak sesuai dengan acara atau aktivitas yang ada. Sederhana dalam berpakaian tapi bersih dan rapi lebih utama daripada berpakaian yang mencolok. Kemudian, adab berpakaian yang keenam. Berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Maksudnya, berpakaian yang sesuai dengan kesepakatan bersama atau aturan yang ada. Selama tidak menyalahi ajaran Islam, tidak masalah. Misalnya, di sekolah memakai pakaian seragam, di mana warna dan model sudah diatur. Kapan memakai pakaian olahraga, pakaian batik, dan sebagainya. Adab yang ketujuh adalah tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama. Sebagai seorang muslim, sudah barang pasti dalam berpakaian mempunyai aturan sendiri. Bukan berarti Islam membatasi model berpakaian. Selama model itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, diperbolehkan. Yang mengkhawatirkan di zaman sekarang ini banyak model pakaian yang ditawarkan. Lalu para generasi Islam meniru-niru begitu saja tanpa memikirkan kepantasan bagi seorang muslim atau muslimah. Boleh meniru asalkan tidak menyalahi dengan syariat Islam. Adab berpakaian yang ke-8 adalah berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang berpakaian tanpa menyesuaikan usia. Meskipun tidak selalu vital, tanpa disadari penampilan seorang kakek seperti anak muda akan menjadi sorotan tersendiri. Kepantasan berpakai sesuai dengan ajaran agama perlu dijaga dalam adab berpakaian menurut Islam. Kemudian yang ke-9 adalah mendahulukan tangan kanan dan berdoa. Maksudnya di sini, jika sedang akan memulai memakai pakaian, didahulukan bagian tubuh sebelah kanan terlebih dahulu, seperti tangan kanan, dan tidak lupa berdoa, paling tidak membaca basmalah. Dimaksudkan agar pakaian yang kita kenakan menjadi berkah dalam hidup kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kita menerapkan adab-adab berpakaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembelajaran kita yang kita pelajari sekarang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.